Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab kali ini kita akan membahas mengenai dari Rengas Dengklok hingga ke Pegangsaan Timur. Sebelum kita mengetahui peristiwa Rengas Dengklok tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui tempat Rengas Dengklok tersebut di mana. Apakah ada yang tahu tempat peristiwa Rengas Dengklok itu di mana? Mungkin kebanyakan dari kalian bakal menjawab dari Jawa Barat atau dari Karawang. Tetapi lebih tepatnya tempat peristiwanya ini berada di rumah Jiao Qishong. Beliau dulunya adalah seorang petani yang tinggal di dekat Sungai Citarum, dan rumahnya kebetulan menjadi host untuk pertemuan antara golongan muda dan Insinyur Soekarno beserta Muhammad Hatta pada saat itu. Rumahnya saat ini masih ada dan sekarang jadi cagar budaya, dan bangunannya masih asli dan tidak pernah direnovasi sejak pertama kali dibangun. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa penting yang mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan terlepas dari segala ikatan Jepang. Oleh karena itu, para pemuda membawa Soekarno-Hatta ke daerah Rengas Dengklok yang telah direncanakan sebelumnya pada tanggal 15 Agustus oleh Sukarni, Wikana, Yusuf Kunto, Khairul Saleh, dan Singgi. Penjemputan Soekarno dan Hatta. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 pada pukul 3 pagi, para pemuda seperti Singgi, Wikana, Sukarni, pengemudi, penembak, dan Dr. Muwardi berangkat menuju rumah Muhammad Hatta. Sesampainya di rumah Muhammad Hatta menuruti kehendak golongan muda untuk turut serta dan dilanjutkan untuk pergi ke rumah Soekarno. Mereka tiba pada pukul 4 pagi saat Soekarno dan keluarganya sedang makan sahur. Soekarno setuju untuk ikut pergi dengan syarat istrinya Ibu Fatmawati, anaknya Guntur yang saat itu usia 8 bulan, dan Muhammad Hatta harus ikut serta. Tetapi beliau tidak mengetahui bahwa akan kemana dirinya akan dibawa. Selama di Rengas Dengklok, perdebatan antara kedua golongan tersebut terus berlanjut, yaitu antara pemuda dan golongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sementara itu, rapat PPKI gagal. Di Jakarta, rapat PPKI yang harusnya dilaksanakan pada pagi hari gagal karena Insinyur Soekarno dan Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Subarjo mencari keberadaan Soekarno dan Hatta. Ahmad Subarjo adalah seorang tokoh golongan tua yang mencari keberadaan Soekarno-Hatta. Ia berhasil mendekati dan bersepakat dengan golongan muda, kemudian diantarkan ke Rengas Dengklok. Setibanya di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo berjanji bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya selambat-lambatnya pukul 12 siang. Ahmad Subarjo juga memberikan jaminan nyawa dirinya kepada golongan muda. Dengan jaminan tersebut, malam hari itu juga akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Pada tengah malam, Soekarno dan Muhammad Hatta menemui Nishimura, yaitu Kepala Departemen Umum Pemerintahan Militer Jepang, dengan tujuan untuk menjajaki sikap Jepang terhadap pelaksanaan di kemerdekaan Indonesia. Pada pertemuan tersebut tidak dicapai kesepakatan. Nishimura melarang Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mengadakan rapat PPKI dalam rangka pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu, Soekarno dan Muhammad Hatta berputar pikiran. Mereka menyimpulkan bahwa tidak ada gunanya jika membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda bersama dengan para tokoh nasionalis. Soekarno dan Hatta merumuskan proklamasi kemerdekaan itu. Walaupun demikian, orang Jepang, Laksamana Tadashi Maeda memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia, dan beliau simpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, memberikan jaminan keselamatan bagi bangsa Indonesia untuk merumuskan teks proklamasi di rumahnya. Setelah berbicara sebentar dengan Soekarno dan Muhammad Hatta, Laksamana Maeda kemudian undur diri untuk beristirahat dan mempersilahkan mereka untuk berunding di ruang makan rumahnya. Saat itu,
Perumusan teks proklamasi disaksikan oleh Miyoshi dari pihak Jepang yang merupakan orang kepercayaan Nishimura. Sukarni, Sudiro, dan BM Dia juga hadir sebagai saksi. Soekarno pertama kali menuliskan kata proklamasi. Lalu ia bertanya kepada Hatta dan Ahmad Subarjo, bagaimana dengan bunyi rancangan pada draft pembukaan UUD? Ahmad Subarjo kemudian menyampaikan kalimat, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Soekarno menuliskan konsep proklamasi pada secari kertas, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Teks proklamasi kemudian ditandatangani oleh dua orang saja, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, teks proklamasi tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Kemudian, pada pukul 5 pagi, para tokoh dan pemuda meninggalkan rumah Laksamana Meida. Awalnya, atas usul Soekarni, pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Monas, atau pada zaman dulu disebut dengan lapangan Ikada. Namun, Soekarno merasa jika diadakan di tempat yang luas, hal itu dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang. Kemudian, ia mengusulkan untuk menyelenggarakan proklamasi di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Usul Soekarno tersebut disetujui dan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan bersama Muhammad Hatta pada hari Jumat, tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 pukul 10 Indonesia Barat. Pada saat itu sedang bulan puasa. Upacara diawali dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno. Kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra-Diningrat dan E. Suhud dengan bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Sementara tiang bendera menggunakan sebatang bambu. Bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin. Terakhir, sambutan oleh Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi dari keamanan. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, upacara selesai dan berakhirlah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.